Selamat ulang tahun ke-77 Republik Indonesia. Kembali lagi di channel Blockbuster Museum Surabaya, channel yang membahas seputar game, film, dan juga mainan. Di bulan Agustus ini BMS mau bahas 7 film bertema perjuangan. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa buat virtual gift-nya di komentar ya. Film bertemakan perjuangan yang mau BMS bahas pertama adalah November 1828. Film yang rilis pada tahun 1979 ini disutradarai juga ditulis oleh Teguh Karya dan diproduseri oleh Nyo Han Siang, Ronald Lolang, dan Hendrik G. Ghazali. Film ini memiliki tema loyalitas dan pengkhianatan, menceritakan tentang perjuangan sebuah kelompok penduduk desa di Jawa yang memberontak melawan pemerintahan penjajah Hindia Belanda. Cerita ini dimulai ketika Kapten Van der Borst dan pasukannya berusaha untuk mencari tahu tempat persembunyian tangan kanan Pangeran Diponegoro Sentot Prawirodirjo. Seorang kepala distrik yang gila jabatan, Jayeng Wirono, membocorkan bahwa Kromo Ludiro mengetahui lokasi persembunyian Sentot. Kromo Ludiro kemudian ditangkap dan ditawan di rumahnya sendiri dengan berbagai upaya dari pasukan Kapten Van der Borst untuk membuka mulutnya. Sepanjang proses interogasi dan peristiwa yang terjadi selanjutnya dikarenakan itu, terungkap bahwa konflik yang berkecamuk antara Belanda dan rakyat Jawa sebenarnya terjadi konflik internal yang sangat dahsyat dalam diri tokoh-tokoh di baliknya. Film ini menyampaikan bahwa permusuhan atau sifat agresif berlebihan terhadap orang lain seringkali adalah ungkapan dan ketegangan yang tak disadari dalam diri orang itu sendiri. Dilihat dari Kapten Van der Borst yang termakan oleh ambisinya sendiri, merasa iri melihat Letnan Van Aken, perwira yang lebih muda darinya, mendapatkan jabatan yang lebih tinggi darinya. Hal itu juga dikarenakan dia adalah orang Tulen dan Van Aken hanyalah seorang Indonesia. Sebaliknya, Letnan Van Aken diam-diam bersimpati dengan rakyat Jawa dan menolak untuk menghalalkan segala cara. Pihak yang berkonflik secara frontal hanyalah para bawaan saja, sementara para atasan dari kedua belah pihak, Belanda dan Jawa, hanya berada di balik layar. Di pihak Belanda bahkan tidak ada orang Belanda, hanya ada perwira-perwira Indonesia dan sisanya hanya prajurit bayaran. Pangeran Diponegoro sendiri tidak muncul di layar, jadi hanya diperbincangkan saja. Hanya Sentot Prawirodirjo, tangan kanannya yang muncul di layar. Film berdurasi 140 menit ini menerima 7 piala citra di Festival Film Indonesia 1979 dalam kategori film terbaik, sutradara terbaik, pemeran pendukung pria terbaik, sinematografi terbaik, tata artistik terbaik, tata suara terbaik, dan tata musik terbaik. Pasukan Berani Mati yang disutradarai oleh Imam Tantowi dan diproduseri oleh Sabirin Kasdani ini dirilis pada tahun 1982. Didistribusikan oleh PT Rapi Film, film ini berdurasi 130 menit. Film ini berpusat pada Perang Revolusi, di mana Kapten Bondan dan batalion pimpinannya melakukan gerilya yang merepotkan Belanda. Namun, dengan berbagai upaya dan kelicikan, Belanda dapat mengetahui tempat persembunyian batalion tersebut. Belanda menyerang dan membantai markas mereka, menewaskan nyaris seluruh anggota batalion tersebut termasuk Kapten Bondan, dan hanya menyisakan 6 orang. 6 orang yang masih hidup akhirnya membentuk pasukan Berani Mati. Film bergenre action ini diperankan oleh Barry Prima, Roy Martin, Diki Zulkarnaen, Rini S. Bono, Eva Arnas, dan Darna Christina. Film bertema perjuangan yang ketiga adalah Dua Tanda Mata yang juga digarap oleh Teguh Karya. Dirilis pada tahun 1984 dan diproduseri oleh Budi Prakoso, film ini sudah menyabet 4 penghargaan di Festival Film Indonesia 1985 dalam kategori pemeran pria terbaik, tata sinematografis terbaik, tata artistik terbaik, dan tata musik terbaik. Mengambil latar waktu pada tahun 1930-an, film ini bercerita tentang Gunadi, seorang pemuda Klaten yang baru saja menikah selama setahun. Sekalipun baru saja menikah selama setahun, Gunadi terbius oleh gerakan perlawanan dan meninggalkan istrinya untuk bergabung dengan kelompok pergerakan bawah tanah.
Bekerja di percetakan yang merangkap sebagai panggung hiburan, Gunadi berkenalan dengan Ining. Ining tampak jatuh cinta dengan Gunadi, walaupun tidak jelas bagaimana sikap Gunadi. Gunadi kemudian bentrok dengan kelompoknya dikarenakan tidak bisa mengendalikan dirinya saat adik dan sahabatnya tertembak ketika sedang membonceng dirinya. Peristiwa itu menjadi pukulan besar bagi Gunadi, membuatnya menjadi sering nekat. Karena dendam akan kematian dua orang berharganya, Gunadi mendekati seorang komisaris polisi yang diduganya adalah dalang dari kematian mereka. Melalui Ining yang ternyata juga ingin menghabisi komisaris polisi tersebut, Gunadi berhasil bekerja menjadi sopir dan berhasil menembak mati sang komisaris. Sementara teman sekelompoknya masih mencurigai Gunadi, justru malah menembak. Tidak lengkap rasanya kalau film Cut Nyak Dien tidak dimasukkan ke daftar film bertema perjuangan. Film yang disutradarai dan ditulis oleh Eros Djarot ini dirilis pada tanggal 7 Juli 1988. Dengan durasi 150 menit, film biografi tentang pejuang wanita asal Aceh ini berhasil menyabet 8 penghargaan di Festival Film Indonesia 1988. Yaitu film terbaik, pemeran wanita terbaik, skenario terbaik, cerita asli terbaik, tata sinematografis terbaik, tata artistik terbaik, dan tata musik terbaik. Kematian Teku Umar membuat Cut Nyak Dien harus menggantikannya sebagai panglima perang. Meski begitu, perjuangan Cut Nyak Dien dan teman-temannya dalam melawan Belanda tidak kalah gigih. Perang antara rakyat Aceh dan tentara kerajaan Belanda adalah perang terpanjang dalam sejarah kolonial Hindia Belanda. Tidak hanya menceritakan tentang perjuangan Cut Nyak Dien, film ini juga menceritakan tentang dilemanya sebagai seorang pemimpin. Dilema dari pihak Belanda pun tidak ketinggalan disorot dikala Cut Nyak Dien bersikeras pada pendiriannya untuk berperang. Kesehatannya semakin memburuk, diperparah dengan pengkhianatan sahabat terdekatnya dan penderitaan berkepanjangan yang dialami para pejuang Aceh dan keluarga mereka. Soekarno Indonesia Merdeka adalah sebuah film biografi tokoh proklamator kita, Soekarno. Cerita ini diawali dengan Soekarno yang dilahirkan dengan nama Kusno. Namanya diganti menjadi Soekarno oleh ayahnya dikarenakan sering sakit-sakitan. Besar harapan ayahnya untuk Soekarno menjadi ksatria dalam pewayangan. Hal itu terwujud dengan ketika Soekarno berumur 24 tahun berhasil menguncangkan podium dengan teriakannya, "Kita harus merdeka sekarang." Karena teriakannya yang menggemparkan itu membuatnya harus dipenjara karena tuduhan menghasut dan memberontak. Meski begitu, keberanian Soekarno tidak padam. Pleidoinya yang sangat terkenal, Indonesia Menggugat, membawanya ke pembuangan di Ende, kemudian di Bengkulu. Di Bengkulu, Soekarno beristirahat sejenak dari politik. Inggit Garnasih, istrinya yang berumur 12 tahun lebih tua dari Soekarno dan yang selalu menjadi tamengnya saat dia di penjara maupun di pengasingan, harus rela melihat suaminya jatuh hati pada seorang gadis muda, Fatmawati. Di tengah gejolak rumah tangganya, Jepang datang mengobarkan Perang Asia Timur Raya. Hatta dan Syahrir, rival politik Soekarno, mengingatkan Soekarno bahwa Jepang tidak kalah bengisnya dari Belanda. Namun Soekarno tidak mundur sama sekali. Bahkan dia percaya bahwa bila kita cerdik, kita bisa memanfaatkan Jepang untuk meraih kemerdekaan. Hatta terpengaruh, tapi tidak dengan Syahrir. Syahrir dan pengikut kelompoknya sampai mengolok-olok Soekarno-Hatta sebagai kolaborator. Akhirnya kemerdekaan Indonesia terwujud pada 17 Agustus 1945. Sampai Soekarno mewujudkan mimpinya, wejangan Haji Umar Shahid Tjokro Aminoto di atas kereta kuda selalu dipegangnya. Manusia itu sama misteriusnya dengan alam, tetapi jika kau bisa menggenggam hatinya, mereka akan mengikutimu. Film berdurasi 137 menit ini disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Dirilis pada 11 Desember 2013, film ini berhasil mendapatkan 4 penghargaan pada Festival Film Indonesia 2014. Di antaranya pemeran pendukung wanita terbaik, editing terbaik, tata artistik terbaik, dan tata busana terbaik. Masih dengan biografi tokoh penting dalam sejarah Indonesia, film Guru Bangsa Tjokro Aminoto adalah film tentang perjuangan yang ingin BMS bahas selanjutnya. Film ini rilis pada 9 April 2015. Film ini menceritakan tentang hijrahnya Tjokro Aminoto dari Ponorogo ke Surabaya.
Selama bekerja di kantor pemerintahan Hindia Belanda di Ponorogo, Cokro Aminoto melihat ketidakadilan yang dialami oleh makhluk pribumi. Cokro Aminoto akhirnya mengundurkan diri, membuat RM Mangunsumo, wakil Bupati Ponorogo, marah. Di Surabaya, Cokro Aminoto bekerja sebagai kuli panggul dan berorganisasi sebagai SDI yang kemudian mendirikan Sarekat Islam. Mendapatkan kabar bahwa istrinya melahirkan, Cokro Aminoto pulang kembali ke Ponorogo. Kemudian diboyong keluarga dan pembantunya ke Surabaya dan membuat perusahaan batik dan kos untuk remaja di rumahnya. Cokro Aminoto semakin dikenal kontribusinya di Sarekat Islam. Film yang disutradarai oleh Gari Nugroho ini berhasil meraih 3 penghargaan dalam Festival Film Indonesia 2015 dalam kategori sinematografi terbaik, tata artistik terbaik, dan tata busana terbaik. Film tentang perjuangan terakhir yang mau BMS bahas di episode kali ini adalah film animasi yang diadaptasi dari pertempuran 10 November Battle of Surabaya. Battle of Surabaya menceritakan tentang Musa, seorang tukang semir yang juga menjadi kurir bagi pejuang arek-arek Surabaya dan TKR dalam pertempuran dahsyat 10 November 1945 di Surabaya. Cerita diawali dengan peristiwa pengeboman Hiroshima oleh sekutu menandakan menyerahnya Jepang. Namun langit Surabaya kembali merah karena peristiwa bendera dan kedatangan sekutu yang ditumpangi oleh Belanda. Belum ditambah dengan gangguan dari kelompok pemuda kipas hitam yang dilawan oleh pemuda Republikan. Residen Sudirman, Gubernur Suryo, Pak Mustopo, Bung Tomo, dan tokoh-tokoh lainnya membangkitkan semangat arek-arek Surabaya dan pemuda Indonesia untuk bangkit melawan penjajah. Melalui kode-kode rahasia dan lagu-lagu keroncong yang dimainkan dari radio pemberontakan rakyat Indonesia milik Bung Tomo, Musa bekerja menjadi kurir. Banyak peristiwa yang dialami oleh Musa. Kehilangan harta dan orang-orang yang disayanginya adalah konsekuensi dalam menjalani tugas mulia ini. Film yang tayang pada 20 Agustus 2015 dan memakan anggaran sebanyak 15 miliar rupiah ini berhasil meraih banyak penghargaan internasional sebagai film animasi. Salah satunya adalah animasi terbaik di Hollywood International Motion Pictures Film Festival 2018, animasi terbaik di European Cinematography Awards 2018, dan masuk nominasi sebagai film terbaik dan tata suara terbaik, serta menjadi pemenang animasi terbaik dalam Amsterdam International Film Festival 2018. Pembahasan mengenai film Battle of Surabaya tadi mengakhiri episode kali ini. Gimana menurut kalian? Film tentang perjuangan favorit kalian apa nih? Boleh dong tinggalin komentarnya di bawah. Buat yang ketinggalan live hari ini bisa langsung meluncur ke YouTube dan Spotify kita di Blockbuster Museum Surabaya. Jangan lupa ajak teman-teman dan keluarga kalian buat main-main ke museum kita di Jalan Raya Kenjeran 463 sampai 465 Surabaya. Banyak diorama, action figure, dan live size menarik yang menunggu kalian. Untuk info promo dan event lebih lengkapnya ada di Instagram kita @blockbustermuseum Surabaya. Terima kasih sudah menonton live kita hari ini. Sampai jumpa di live berikutnya.